Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang cara membuat video pembelajaran dengan handphone yang kita miliki. Jadi langsung saja cara yang kita lakukan yaitu ada 3 prosedur. Yang pertama, kita shooting video penjelasan materinya. Kemudian yang kedua, kita membuat materi pembelajaran di PowerPoint. Yang ketiga, kita gabungkan PowerPoint kita dengan video shooting kita menggunakan KineMaster. Dapat di-download secara gratis di handphone kita. Ini adalah contoh video pembelajaran dengan menggunakan KineMaster. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai bentuk ancaman militer terhadap negara. Bentuk ancaman militer terhadap negara diantaranya adalah 1. Agresi. Agresi merupakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara tertentu dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Di Indonesia pernah terjadi agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang kedua, pelanggaran batas wilayah. Pelanggaran batas wilayah merupakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh negara lain yang memasuki wilayah tertentu tanpa melakukan izin terlebih dahulu. Contohnya, di Indonesia pernah terjadi pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh kapal milik Australia yang melanggar batas laut teritorial wilayah Indonesia. Pertama, kita shooting video penjelasan materi. Kita shooting menggunakan green screen. Ketika teman-teman memasang green screen, silakan lihat video saya tentang kesalahan dalam green screen. Jadi nanti ada beberapa kesalahan orang ketika dia membuat green screen. Antara lain ada bayangan, cahaya tidak merata, dan lain-lain. Nanti silakan dilihat. Kalau green screen kita kurang bagus, nanti ketika kita menghapus backgroundnya atau layar green screennya, maka hasil dari menghapus background itu kurang rapi. Jadi nanti masih ada sisa-sisanya kalau green screen kita kurang bagus. Maka ketika memasang green screen, pasanglah dengan baik. Kemudian yang kedua, lakukan shooting di luar ruangan dengan cahaya matahari di pagi hari. Ya idealnya kita di rumah atau di sekolah ada studio, ada green screen, ada lighting, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan peralatan seadanya yang kita miliki. Kemudian ini contoh, ini saya melakukan shooting di luar ruangan. Jadi dengan menggunakan lighting atau cahaya alami berupa matahari di pagi hari. Karena kalau di pagi hari cahaya yang menyinari itu tidak terlalu kuat. Ketika sudah selesai mengambil gambar, kita bisa melepas kembali green screen kita. Kemudian sebelum syuting, usahakan juga untuk menghafalkan atau menguasai materi syuting, sehingga ketika syuting tidak mengulang-ulang atau langsung selesai, bisa langsung selesai dengan lancar dan baik. Kemudian untuk kamera, saya pun juga menggunakan kamera handphone. Handphone yang saya gunakan senilai 1,4 juta. Jadi bukan kamera handphone yang mewah ya. Jadi cukup kamera handphone sederhana. Untuk mikrofon pun kami juga menggunakan mic dari bawaan handphone. Jadi ketika syuting usahakan jangan terlalu jauh dengan objek dan usahakan di pagi hari sehingga suara pun bisa masuk ke handphone dengan baik. Yang kedua, yaitu kita membuat materi pembelajaran di PowerPoint. Jadi untuk gambar-gambarnya kita susun di PowerPoint. Jadi ini adalah PowerPoint yang saya buat. Kalau kita slideshow, jadi ini adalah PowerPoint yang saya siapkan nanti sebagai background pembicara. Setelah dibuat PowerPoint seperti ini, silakan di-save atau diekspor ke dalam bentuk video. Kemudian ketika dalam bentuk video, ketika waktu ini dipilih aja waktunya yang panjang. Ini waktu perpindahan antar slide. Dipilih aja 1 menit atau 1,5 menit. Kemudian nanti dibuat video. Kita klik ini, maka
dia memilih tempat, kemudian kita save. Kemudian ini adalah PowerPoint tadi yang saya rubah menjadi video. Jadi ini nanti menjadi backgroundnya adalah PowerPoint tadi yang saya rubah menjadi video. Setelah itu kita menuju ke langkah ketiga, yaitu kita menggabungkan PowerPoint tadi kemudian digabungkan dengan video hasil syuting kita. Kita buka aplikasi KineMaster, kemudian kita pilih ukuran layarnya, kita pilih 16:9. Selanjutnya kita masukkan file PowerPoint kita pilih dari media kita. Ini sudah masuk, jadi sudah masuk ke dalam file PowerPoint kita. Setelah ini, selanjutnya kita klik gambar PowerPoint ini. Jadi ini sudah masuk, kemudian kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan untuk file yang kedua, yaitu file hasil syuting kita. Kita pilih lapisan ini, kita pilih lapisan, kemudian kita pilih media, kemudian kita pilih file kita tadi. Kita cari, ini adalah kita pilih file hasil syuting tadi. Ya, ini maka sudah masuk. Jadi ini hasil syutingnya sudah masuk. Kemudian kita crop. Kita pilih dari sebelah kanan ini, kita pangkas. Kita pangkas sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita pangkas seperti ini, kita centang, kita checklist. Ya, sudah kita pangkas, kemudian kita geser. Kemudian kita perbesar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah seperti ini, selanjutnya kita hapus green screen-nya, kita kunci chroma. Kemudian kita aktifkan kunci chroma ini. Setelah aktif, baru tombol ini kita geser untuk menghilangkan background-nya. Kita cari yang sesuai sehingga backgroundnya hilang. Dan kita checklist lagi kalau sudah sesuai. Jadi ini backgroundnya sudah hilang. Kemudian kita geser sedikit biar pas. Selanjutnya kita play. Kita coba hasilnya seperti apa. Selanjutnya kita play. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai bentuk ancaman militer terhadap negara. Bentuk ancaman militer terhadap negara diantaranya adalah 1. Agresi. Agresi merupakan sebuah ancaman yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara tertentu. Ini sudah jadi video pembelajaran kita. Ini sudah jadi video pembelajarannya. Selanjutnya kita save menjadi video, yaitu kita tekan tombol yang paling kanan atas ini. Kita ekspor. Ini kualitasnya bisa kita setting sesuai keinginan kita. Kualitas rendah atau tinggi. Saya pilih yang maksimal saja. Kemudian ekspor. Ini karena internetnya saya matikan, jadi nanti di sini ada pilihan, biasanya ada watermarknya atau enggak. Kalau ingin watermarknya hilang, bisa membeli KineMaster yang berbayar atau bukan gratisan. Ini saya lewati. Ini sekarang sedang mengekspor